Berkata sebagian ulama salaf, seorang yang ahli ilmu, kalau dia tertawa, dia telah memuntahkan ilmunya dengan satu muntahan. Masya Allah. Jadi orang alim itu senantiasa tidak senang tertawa-tertawa. Kata Nabi itu, kalau kamu tahu seperti apa yang saya tahu, bakaitum katsira wala tuhiktum qalila, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa kalau tahu seperti apa yang saya tahu, kata Nabi. Tahu siksa akhirat, tahu beratnya hisab akhirat, beratnya alam kubur, beratnya mahsyar. Kalau kamu tahu seperti yang saya tahu, kamu akan sedikit tertawa, banyak menangis. Nah, kenapa kok kita banyak tertawa, menangisnya jarang? Karena ilmu yakin kita masih lemah. Orang semakin kuat yakinnya, semakin alim itu akan banyak takut kepada Allah. Jadi kalau ada orang kok alim tertawa, ini seakan-akan dia telah memuntahkan, melepehkan ilmunya dalam satu muntahan. Masya Allah. Wakila idza jama'al muallimu salasan tammat an-ni'matu biha 'alal muta'allimi as-sabru wa tawadhu wa husnul khuluq. Dikatakan, kalau seorang guru muallim, pengajar, ini bisa mengumpulkan 3 sifat, maka sempurna kenikmatan bagi dia yang akan bermanfaat kepada orang yang mengambil ilmunya, kepada murid-muridnya. Apa itu 3 yang baik bagi seorang guru? Pertama, as-sabru, sabar, sabar mengajar, namanya murabbi itu, mengajar dari yang paling remeh, dari yang paling bawah sampai paling atas, sabar. Wa tawadhu, tawadhu, tidak sombong, tidak takabur. Wa husnul khuluq, dan indahnya akhlak, baiknya akhlak. Ini yang harus dimiliki seorang pengajar guru. Wa idza jama'al muta'allimu salasan tammatin ni'matu bi 'alal muallim, dan seorang murid, seorang yang mengaji, mengambil ilmu, kalau dia bisa mengumpulkan 3 sifat ini, maka sempurna dia jadi seorang murid bagi gurunya. Senang gurunya kalau punya murid yang punya 3 sifat ini. Pertama, al-aqlu wal adabu wa husnul faham. Pertama, akal, dia punya akal, bisa memahami. Wal adabu, adab dengan ilmunya. Yang ketiga, husnul fahmi, dia bisa mudah memaham, bisa mudah memahami ilmu, memahami pelajaran. Wa alal jumlati, ay aqulu alal jumlah, kesimpulannya, begitu menurut Imam Ghazali, ini wa alal jumlah ini berarti maknanya kesimpulannya adalah fal ahlakul lati warada bihal qur'anu la yang faku anha ulamaul akhirah. Akhlak-akhlak yang ada dalam Al-Quran itu tidak akan bisa disepikan dari seorang ulama akhirat. Ulama akhirat itu akhlaknya Al-Quran. Sebagaimana Sayyidah Aisyah menggambarkan Nabi itu kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Jadi kalau ada seorang ulama tidak sesuai Al-Quran, berarti dia bukan ulama akhirat, berarti dia ulama dunia. Ulama akhir adalah ulama yang akhlaknya sesuai Al-Quran. Li'annahum yata'allamuna al-Qur'ana lil amali la lirriasati, karena mereka ini belajar Al-Quran untuk diamalkan isinya, bukan untuk kebanggaan, riasah, pangkat, atau cari uang, atau cari kekayaan, cari masa, cari bangga, cari jabatan. Ini riasah semuanya ini.
Mereka belajar Al-Quran untuk mengamalkan, bukan untuk tadi. Semua itu bukan. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, laqad isna burhatan minad dahri wa inna ahadana yu'tal imanu qabla al-Quran. Kami itu para sahabat Nabi dulu hidup di zaman yang salah satu di antara kami itu diberi iman oleh Allah sebelum Al-Quran. Banyak sahabat belum turun Al-Quran mereka sudah dikasih iman. Jadi iman dulu, yakin dulu, tauhid dulu, baru dikasih Allah turunkan Al-Quran. Wa tanzilus surah atau tanazzalus surah ya, turun satu persatu ayat-ayat surat. Fayata'allamu halalaha wa haramaha wa amiraha wa zawajiraha. Barulah para sahabat Nabi itu belajar tentang hukum-hukum. Tauhid dulu, iman dulu, baru Al-Quran turun, belajar hukum-hukum, halalnya, haramnya, perintahnya, larangannya Al-Quran. Halalnya misalnya yang disembelih, haramnya misalnya Al-Quran menyebut bangkai haram, darah haram. Awamil perintahnya sholat, puasa, zakat, haji. Zawaj yang dilarang dalam Al-Quran, zina, mencuri, riba, makan harta anak yatim, ini zawajirah namanya. Homer. Wama yang bagi ayaki fa'indahu, dan apa yang kami para sahabat salah satu di antara kami itu yang disuruh yaqifa, berhenti, jangan maju, jangan mundur. Maksudnya apa? Jangan dibahas. Misalnya surat-surat mutasyabihah di Al-Quran ada alif lam mim shad kaf ha ya ain shad, itu artinya apa? Itu mutasyabihah, tidak usah dibahas, itu ilmunya Allah. Artinya apa? Wallahu alam. Namanya bagi ayakifa indahu minha. Allah mengatakan beristiwa di arsy misalnya, tidak usah dibahas, pokoknya Allah kuasa. Tidak mampu kita memikirkan sifat Allah. Walaqad ra'aitu rijalan, tapi kata Ibnu Umar ini, datang saya setelah itu zaman, jadi zaman setelah sahabat ini, saya lihat orang-orang ini yuk ta'hadumul Quran qoblal iman, mereka sudah dikasih Al-Quran sebelum iman, ngaji Quran dari kecil, dari alif lam mim sampai qul a'udzu birabbin nas, dari Al-Fatihah baik ma bainani fayaqra'u ma baina fatihatil kitab ila khatimatihi. Mereka ini ngaji Quran dari Fatihah sampai akhir 30 juz. La yadri ma amarahu wa ma zajaru, mereka nggak paham, nggak tahu apa yang dilarang, apa yang diperintahkan. Padahal dikasih Al-Quran lengkap 30 juz. Dulu sahabat turun satu persatu, iman dulu baru mereka mengamalkan. Nah sekarang ini zaman yang seperti beliau ucapkan ini, orang ngaji Quran dari kecil, ngaji Fatihah sampai An-Nas, ini tidak paham isinya, apa ini artinya, tidak paham. Apa yang dilarang, apa yang diperintahkan, tidak paham, nggak tahu. Wa ma yang bagi ayaki fa'indahu yansuruhu nasrod dakal, sesuatu yang seharusnya berhenti, jangan dibahas, dibahas kemana-mana. Ayat mutasyabihah diperdebatkan, sana sini orang bahas, seperti orang menyemai kurma yang buruk. Tapi itu kurma itu kalau orang Arab, kalau kurma yang jelek-jelek itu disemai, itu yang jelek-jelek, yang seharusnya dipelajari malah nggak paham, yang seharusnya tahu malah nggak tahu, yang seharusnya jangan dibahas malah dibahas. Wa fi khabarin akhar, dan kabar yang lain, ini ya perkataan sahabat pasti dari Nabi. Bimisli makna, dalam makna lain ini, hadis lain. Kunna ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam utinal iman qoblal Quran. Kami dulu para sahabat Nabi itu iman dulu
iman, mempertahankan tauhid di Makkah itu. Belum turun ayat, mereka dikasih iman dulu. Qoblal Quran, belum selesai Quran 30 juz, belum selesai, iman dulu. Tapi ketika ada ayat turun, misalnya contoh ini, diwajibkan kalian berhijab, itu para sahabat terutama yang wanita-wanita, ketika ayat itu turun sampai di telinga mereka ada ayat turun tentang wajib berhijab, menutup aurat, itu wanita-wanita itu mengambil kain seadanya, apa yang di depannya diambil buat hijab, berhijab, buat menutup badannya. Itu mungkin dapatnya cuma gombal, ya ambil gombal, dapatnya spray, ambil spray, apa diambil itu, saking iman kuatnya bin sahabat itu. Misalnya turun ayat keharaman khomer, turun ayat khomer haram, langsung semua khomer di Madinah itu ditumpahkan semua, sampai banjir khomer di Madinah itu, sampai di mata kaki banjir khomer di Madinah, karena imannya luar biasa. Ayat turun langsung dilaksanakan, namanya utinal iman qoblal Quran. Dulu para sahabat seperti itu. Wasayati, akan datang ba'dakum, setelah kalian ini para tabi'in. Berarti kan ketika yang ngomong sahabat ba'dakum itu ya kalian para tabi'in, akan datang nanti di akhir zaman. Berarti qaumun yu'tunal Quran, dari kecil sudah pegang Quran 30 juz, qoblal iman, padahal tidak paham, belum punya iman, kadang sudah dikasih Quran. Yuqimuna hurufau, kalau membaca hurufnya ini ya fasih, tajwid luar biasa, dilombakan sampai ada lomba tilawatul Quran, lomba apa itu qiraah, sampai panjangnya, tartilnya, tajwidnya dinilai. Mungkin secara hurufnya benar ini, wa yudayyi'una hududah, tapi mereka menyia-nyiakan aturan yang ada dalamnya. Nggak ada penerapan Al-Quran sekarang. Undang-undang nggak pakai Al-Quran, syariat nggak digunakan sebagai peraturan di masyarakat, di negara sudah nggak pakai Al-Quran. Orang bagi waris nggak pakai Al-Quran, orang menghukum kriminal nggak pakai Al-Quran. Yudayyi'una hududah, nggak sholat, nggak zakat, nggak haji, ini kan namanya yudayyi'una hududah, menyanyiakan. Kalau baca Al-Quran wah lancar, ahli, lisannya bisa baca Al-Quran, mungkin dibawa di panggung-panggung, di ceramah-ceramah, tapi hududah tidak dilaksanakan, peraturannya Al-Quran nggak dilaksanakan, disia-siakan. Al-Quran memberi aturan itu disia-siakan. Masya Allah. Wa huquqahu, hak-haknya Al-Quran, haknya Al-Quran ya dipelajari, diamalkan. Ini haknya Al-Quran. Dalam riwayat lain ini, summa ta'allamnal Qur'an fasdadna bihi imana. Dalam riwayat lain ini, kami dulu ini setelah iman mempelajari Al-Quran, maka tambah beriman, imannya bertambah, kata para sahabat ini. Yaquluna qara'na faman aqra'u minna, lalu mereka orang-orang di akhir zaman mengatakan kami telah membaca Al-Quran, kata para sahabat ini. Siapa yang lebih ahli baca Al-Quran dibanding para sahabat? Tapi amalnya apakah seperti para sahabat? Yo, jauh. Wa'alimna, kami tahu isinya Al-Quran. Faman alamu minna, siapa yang lebih tahu dari para sahabat? Atau mungkin ini yang dimaksud omongannya orang-orang itu di akhir zaman itu, ngaku ahli Quran, siapa yang lebih ahli daripada kami? Siapa yang lebih tahu Al-Quran dibanding kami? Fadzalika hadzuhum, ya itulah jatah mereka itu begitu. Cuma bisa membaca huruf Al-Quran tapi tidak mengamalkan peraturan Al-Quran, tidak melaksanakan hak-haknya Al-Quran, padahal mereka diberi Al-Quran sebelum iman. Masya Allah. Wa fi lafdin akhar ulaika syiraru hadil ummah, ini akhlak paling buruk, umat paling buruk. Ya, kita sudah
mendapati zaman ini bisa membaca Al-Quran dari Fatihah sampai juz 30, tapi kalau ditanya apa maknanya nggak tahu, apa artinya nggak tahu. Wong jangankan mengamalkan, wong artinya saja nggak tahu, nggak digunakan sebagai dustur istilahnya. Itu Al-Quran tidak digunakan sebagai peraturan. Dustur itu undang-undang. Quran hanya jadikan pajangan, dibuat perlombaan, lomba tahfidz Al-Quran sampai di televisi itu, tapi isinya nggak diamalkan. Dalam riwayat lain ini dari Abdullah bin Mas'ud, ini kan dari Ibnu Umar, unzilal Quran liya'malabih fattahottum dirasatahu amala. Ini berkata kepada para tabi'in, berarti sahabat ini, Al-Quran itu dulu diturunkan supaya diamalkan. Kalau kamu mau mempelajari Al-Quran, maka tujuannya amalkan. Wa sayati qaumun yasqifunahu tasqifal ghina laisu bihyarikum. Akan datang satu kaum yang Al-Quran hanya digunakan sebagai lagu-lagu, Masya Allah, hanya sebagai ini cuma dibaca, cuma diperindah lagunya, perindah bacaannya, hanya itu saja. Al-Quran yuqimnahu iqamatal qadah yata'ajjalunahu wa yata'ajjalunah. Masya Allah, hanya sebagai wadah, ya pajangan itu. Al-Quran hanya untuk pajangan, untuk bangga-banggaan. Wakila wa alam.